keluarga SMP Serban, bertemu lagi kita di ibadah raya online kita pada minggu ini. Kita percaya bahwa kita adalah anak yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, dan kita dipelihara oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Masuk ke ruang hatimu untuk menyelidiki hatimu agar kamu bisa tenang, bisa beristirahat di dalam diri.
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat ku tetap setia. Mari sekali lagi kita menyembah dengan Tuhan dengan segenap hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu ya Tuhan, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan sanggup menerima kami masuk ke hati. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan, kami sama sekali tidak dapat melupakan. Tuhan, tetapkan dalam hati kami untuk menjadi seorang memiliki hati hamba, agar kami Tuhan terus melakukan yang terbaik untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak dapat
lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Tulus menerima, kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba-Nya selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba-Nya selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba-Nya selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
Biar kami Tuhan terus punya hati hamba, walau apapun keadaan kami yang ada di depan kami, yang kami percaya Tuhan, Kaulah masa depan kami, Kaulah yang akan membawa kami ke tempat yang aman. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam setiap pribadi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah muji dan menyembah. Amin. Haleluya. Kita telah memuji, menyembah Tuhan, dan sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau luar biasa baik. Dan kami sangat yakin bahwa Engkau mencari hati sebagai orang yang merendahkan hati di hadapan-Mu. Hati hamba yang Engkau cari. Dan kami tahu Bapa bahwa kami sebagai orang yang percaya kepadamu mau hidup sebagaimana Tuhan pernah hidup, memiliki teladan kerendahan hati, dan disitulah Tuhan mau menemukan hati hamba dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan akan mengambil tempat dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami dikuatkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku, mari kita membuka di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 hingga ayat 13, berkata demikian. Sesiapa yang setia dalam perkara kecil akan setia juga dalam perkara besar, tetapi siapa yang tidak jujur dalam perkara kecil tidak akan jujur dalam perkara besar. Jika kamu tidak menggunakan kekayaan dunia ini dengan setia, bagaimanakah kamu dapat menggunakan kekayaan sejati dengan baik? Jika kamu tidak setia kepada milik orang lain, siapakah yang mau memberikan kamu apa yang menjadi milik kamu? Tidak ada seorang hamba dapat melayani dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk kekayaan juga. Saudaraku, kita akan belajar suatu tema, yaitu kesetiaan mendatangkan sukses. Kesetiaan mendatangkan kesuksesan. Kesetiaan mendatangkan keberhasilan. Kesetiaan mendatangkan kejayaan dalam kehidupan kita. Saudaraku, penekanan Yesus kepada murid-muridnya, ajaran yang dia tekankan di sini adalah tentang kesetiaan dan kejujuran. Saudaraku, di dalam ayat 10 sampai ayat 13 menerangkan tentang kesetiaan dan kejujuran itu bagaimana. Dan kalau kita dapat melihat sebenarnya ayat 1 sampai ayat 9 itu adalah suatu perumpamaan. Perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya tentang seorang kaya raya yang mempunyai seorang pengurus harta bendanya. Diberi kepercayaan untuk mengurus harta bendanya. Dan di mana suatu masa ada orang datang memberitahu kepada tuan ataupun kepada orang kaya ini tentang tuduhan dan menuduh pengurus harta benda orang kaya ini. Mengatakan pengurus ini melakukan sesuatu perkara yang tidak benar, bahkan juga menggunakan harta benda tuannya. Mungkin tuduhan itu benar ataupun tidak. Tetapi bila tuan ataupun orang kaya ini mendengar tentang tuduhan itu, dia memanggil pengurusnya, sehingga pengurus itu datang berjumpa dengan tuannya ini. Sehingga tuannya berkata, saya diberitahu ada orang menuduh Anda tentang perlakuan Anda terhadap harta benda yang saya percayakan kepada Anda. Saudaraku, Tuhan itu berkata, saya akan memberhentikan kamu dari pekerjaan yang kamu buat sekarang ini. Dari pekerjaan ini. Saudaraku, Tuhan itu pergi. Dan orang ini berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak boleh bekerja di luar bidang saya. Harta benda, saya bagian accountant saja. Pengurusan, keuangan, harta benda. Lain-lain bidang pekerjaan saya tidak dapat. Lalu dia berkata, saya juga tidak akan berani untuk meminta sedekah ataupun meminta pertolongan daripada orang lain karena malu, mengemis katanya. Dan dia berkata juga, tidak apa, saya akan ada kawan yang siap menolong saya untuk menumpangkan saya di rumahnya. Saudaraku,
Pendekkan cerita, orang ini ataupun pengurus ini dia pergi berjumpa dengan orang yang berhutang kepada tuannya, bertanya kepadanya, berapa hutang kamu? Orang itu berkata, 100 buah tempayan minyak zaitun. Lalu dia berkata, tulis di atas kertas ini suatu perjanjian baru, letakkan 50 buah tempayan minyak zaitun. Lalu dia berjumpa dengan seorang lagi yang berhutang kepada tuannya, berapa hutang kamu? Lalu orang itu berkata 1.000 pikul gandum. Lalu orang itu, pengurus itu berkata, kamu tulis di atas suatu kertas baru perjanjian, letak 800 pikul gandum. Saudaraku, bila tindakan pengurus harta benda orang kaya ini diketahui oleh orang kaya ini memuji kecerdikan pengurusnya ini. Pengurus yang tidak jujur ini, pengurus yang tidak setia ini. Kata firman Tuhan ayat 8, majikan pengurus itu memuji kecerdikan pengurus yang tidak jujur ini. Saudaraku, bila kita melihat perkara ini, bahwa Yesus memberi suatu penekanan di dalam ayat 9. Yesus berkata lagi, dengarlah, gunakanlah kekayaan dunia ini untuk mendapat sahabat, supaya apabila kekayaan dunia ini lenyap, kamu akan disambut ke dalam tempat kediaman yang abadi. Saudaraku, mengapa Yesus memberi penekanan tentang kekayaan dan mencari sahabat dan menggunakannya? Saudaraku, Yesus tidak pernah menutup matanya terhadap kekayaan ataupun harta benda ataupun keuangan. Yesus selalu memberi penekanan tentang pengurusan keuangan. Yesus selalu memberi nitik beratkan tentang pentingnya pengurusan keuangan ataupun harta benda. Saudaraku, sehingga Yesus memberi penekanan ini dalam ayat 10 hingga ayat 13 yang sangat jelas bagaimana pengurusan yang benar dimulai dengan kesetiaan kepada perkara yang kecil, kejujuran kepada perkara yang kecil. Karena firman Tuhan berkata, bila kita setia dalam perkara kecil, maka kita setia dalam perkara besar. Amin. Saudaraku, banyak orang yang tidak mau setia dalam perkara kecil. Contoh satu tugas yang diberi kepadanya, contohlah di tandas diminta untuk cuci tandas, diminta untuk cuci piring, dan juga diminta untuk sapu, mop dan sebagainya. Oh, lalu kita berkata, itu bukan tempat saya, itu bukan kerja saya. Karena mungkin kita berpikir bahwa kita mempunyai kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, ataupun label yang tinggi, ataupun kita adalah orang yang dipandang orang terhormat. Dipandang orang terhormat. Dipandang orang terhormat. Lalu kita segan untuk dan tidak mau, segan ataupun malu untuk melakukan tugas-tugas yang kecil yang orang percayakan, orang minta kepada kita. Lalu kita tidak mau melakukan pekerjaan itu sebab kita rasa ego kita mungkin besar. Tapi saudaraku, dinilai oleh Tuhan, bila kita setia dalam perkara kecil, kita akan setia dalam perkara besar. Berarti bila kita tidak setia dalam perkara kecil, maka kita tidak akan setia dalam perkara besar. Saudaraku, janganlah Anda dan saya mau diberi kepercayaan terhadap perkara yang besar. Kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, kata firman Tuhan, maka kita tidak akan setia dalam perkara besar. Berarti mulai langkah hidupmu, pengurusan hidupmu, dalam apapun yang dipercayakan kepadamu oleh Tuhan, oleh sesama, lakukanlah dengan setia dari perkara yang kecil, sehingga Anda dipercaya dengan perkara yang besar. Amin. Karena kesetiaan kepada perkara kecil itulah yang membuat ataupun membuktikan kemampuan kita menangani banyak perkara yang besar. Kalau kita telah mampu menangani sesuatu perkara kecil, maka Anda mampu menangani perkara yang lebih besar, kata firman Tuhan. Dan sesuatu yang besar itu tidak dimulai dengan sekelip mata menjadi besar, tapi dimulai dengan langkah yang kecil. Berarti setiap perkara yang besar dalam kehidupanmu, terjadi dalam kehidupanmu, kejayaanmu hari ini, bukanlah karena Anda telah mendapatnya dalam sekelip mata, tetapi Anda memulainya dengan langkah yang kecil, dengan kesetiaan dan kesungguhan dan kejujuran. Amin. Benar, Tuhan mau memberkati engkau. Benar, Tuhan mau mempercayai engkau. Tapi apakah Anda mau belajar setia dalam perkara kecil?
supaya Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar. Dan saya sangat yakin banyak di antara kita di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan siap untuk melakukan perkara yang kecil, setia melakukan perkara yang kecil, jujur dalam perkara yang kecil, sehingga Anda dan saya diangkat oleh Tuhan dalam kepercayaan yang lebih besar untuk melakukan perkara yang lebih besar. Amin, saudaraku. Saudaraku, selain dikatakan setia dalam perkara kecil tadi dan diberi kepercayaan kepada perkara besar, maka setia dalam perkara ataupun kebendaan itu membuktikan pertumbuhan rohani kita, menentukan sikap rohani kita. Saudaraku, bila kita setia dengan kebendaan, maka kita juga akan setia dengan perkara rohani. Saudaraku, perkara rohani itu dengan kebendaan boleh menjadi suatu perkara yang tidak boleh dipisahkan. Saudaraku, kalau Anda benar-benar melihat kebendaan itu bagaimana besar cara Anda memandangnya, sikap Anda memandangnya akan menentukan bagaimana pertumbuhan rohani Anda. Saudaraku, pertumbuhan rohani Anda juga akan terjejas bila Anda melihat kebendaan itu dalam cara yang tidak benar. Bila Anda tidak setia di dalam perkara kebendaan yang telah dipercayakan orang kepada Anda, maka kerohanian Anda juga tidak baik dan tidak sehat dan tidak benar. Tetapi bila Anda setia kepada harta benda yang dipercayakan kepada Anda, maka Anda secara rohani benar di hadapan Tuhan. Karena di dalam ayat 11 dan 12 juga mengatakan, jika kamu tidak menggunakan kekayaan dunia ini dengan setia, bagaimanakah kamu dapat menggunakan kekayaan sejati dengan baik? Jika kamu tidak setia kepada milik orang lain, siapakah mau memberi kamu apa yang menjadi milik kamu? Cara Anda mengurus harta benda itu akan menentukan bagaimana rohani Anda. Saudaraku, firman Tuhan berkata, cara kita memandang harta benda itu akan menentukan sikap hati kita. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudaraku, di manakah letak hatimu? Di manakah fokus hidupmu? Di manakah pandangan matamu? Apakah kepada kebendaan harta benda itu lebih besar ataupun kepada Tuhan? Maksudnya, apakah Anda meletakkan kehidupan Anda sepenuhnya kepada Tuhan, kebergantungan kepadanya, ataupun kepada harta benda? Saudaraku, apakah Anda mampu memberi kepada Tuhan dengan apa yang patut diberi? Apakah Anda mampu memberi kepada orang miskin? Akan menentukan bagaimana sikap Anda di hadapan Tuhan. Saudaraku, bila Anda tahu memberi, maka hati Anda kepada Tuhan sang pemberi. Amin. Amin, saudaraku. Tapi jika Anda menjadi orang yang kikir, kata firman Tuhan, ataupun kedekut, orang yang tidak siap memberi, yang suka menyimpan-nyimpan, yang tidak mau memberi kepada orang yang memerlukan, jika sikap kita ini hanya mau menyimpan untuk diri kita sendiri, maka sebenarnya hati Anda sudah tertutup untuk menolong orang lain. Hati Anda sudah tidak ada ruang untuk bersyukur kepada Tuhan di atas pertolongannya dalam kehidupan Anda. Sehingga firman Tuhan berkata, jika kita setia dengan perkara kebendaan ataupun harta benda ataupun materi, maka kita setia dengan perkara rohani. Itu sebabnya bila Anda tahu bahwa Tuhan sang pemberi yang memberi kepada Anda. Saudaraku, di dalam ayat 12 ini mengatakan, jika kamu tidak setia kepada milik orang lain, siapakah yang mau memberikan kamu apa yang menjadi milik kamu? Setia kepada milik orang lain. Cara Anda pandang milik orang lain. Saudaraku, banyak orang tertipu, banyak orang menipu. Mengapa saya sebut tertipu dan menipu? Karena banyak orang tertarik dengan harta orang lain
dan coba untuk tackle orang itu supaya orang itu memberi harta mereka, memberi keuangan mereka. Dalam arti kata lain, orang sekarang ini kita sebut scam. Tapi yang jelas nyata berlaku di kalangan orang Kristen juga. Kita tergoda untuk melabur di dalam pelaburan yang menguntungkan, yang menjanjikan untung berlipat-lipat ganda. Saudaraku, banyak orang telah tertipu dan menipu. Saya pernah ditipu, saya pernah tertipu, di mana diminta untuk melabur dengan pulangan 4 kali ganda. Tidak masuk akal, tetapi karena mau agar uang modal kita itu ada pulangan, ada bunganya. Saudaraku, ada juga orang berjanji untuk memberi pulangan 10 kali ganda. Saudaraku, banyak hamba Tuhan juga tertipu, dan pemimpin-pemimpin gereja juga yang menipu. Bahkan pastor juga menipu, hamba Tuhan juga menipu. Saudaraku, tidak ada orang yang kebal. Dan saya sangat sedih apabila melihat banyak orang ditipu oleh orang yang sama. Mengapa saya sebut perkara ini, saudaraku? Karena perkara ini merupakan penekanan dalam ayat 12. Karena dalam ayat 12 itu menerangkan juga, jika kita tidak setia kepada milik orang lain, siapakah mau memberikan kamu apa yang menjadi milik kamu? Saudaraku, tidak setia kepada uang yang dilabur, yang dijanjikan memberi pulangan yang besar, akhirnya orang yang meletakkan uang mereka di tempat di mana mereka diminta untuk melabur kepada orang-orang tertentu, tidak dipulangkan modalnya, bahkan apatah lagi bunganya. Maksudnya, diberi uang tersebut dengan harapan ada pulangannya, tapi sampai hari ini modalnya pun tidak dikembali. Ada satu orang yang saya sangat sedih melihat, sampai ratusan ribu dia meletakkan uang dan dia sanggup untuk loan di bank, buat pinjaman di bank demi untuk melabur. Dan akhirnya sampai hari ini dia mengejar orang itu sampai tidak dapat, dicari di mana. Dan perkara ini, saudaraku, sangat menyedihkan. Berlaku di kalangan kita, orang percaya, penipuan, menipu, dan ditipu, tertipu. Bagaimana cara pandang kita terhadap kebendaan? Bila kita melihat kebendaan itu lebih besar, sehingga kebendaan dan keuangan harta benda itu menjadi tuan di atas hidup kita, akhirnya kita menjadi hamba kepada harta benda, dan tanpa harta benda kita rasa-rasanya seperti ini yang mau mati. Tanpa ada uang, rasanya seperti mau mati. Dan kita mencari akal, cara lain untuk mendapatkan, sama ada milik orang lain, milik kita sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, cara pandang Anda, cara sikap Anda untuk melihat kebendaan itu bagaimana, akan menentukan hidup rohanimu. Saudaraku, Tuhan sangat jelas menyatakan, Tuhan di dalam firman Tuhan ini sangat jelas menyatakan bahwa Anda dan saya harus melihat bahwa pertumbuhan iman rohanimu tidak akan terganggu dengan kebendaan. Kalau kehidupan rohanimu sehat, cara pandang Anda terhadap kebendaan itu pastinya benar. Anda tidak akan menipu dan mudah tertipu. Tetapi Anda melihat bahwa milik orang lain itu adalah milik mereka, bukan milik kita. Tetapi kalau diberi kepercayaan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Setia di dalam perkara yang kecil, setia dalam perkara kebendaan, jujur dalam perkara kecil, jujur dalam kebendaan, sehingga hidup rohanimu benar-benar benar di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan, dan tidak ada niat untuk menipu.
Dan seterusnya, yang perkara yang saya mau tekan tentang kesetiaan itu adalah kesetiaan kita ditentukan oleh sikap hati kita yang tidak menduakan Tuhan. Dalam ayat 13 mengatakan, tidak ada seorang hamba dapat melayani dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk kekayaan juga. Saudaraku, Anda tidak boleh bertuan kepada dua tuan. Saya tidak boleh bertuan kepada dua tuan. Maksudnya, apakah Anda memilih untuk menaati, mempercayai, dan menjadikan Tuhan itu Tuhan atas hidupmu, ataupun Anda meletakkan kekayaan, kebendaan, harta benda itu di atas kehidupan? Disebut mamon, yaitu kekayaan, harta benda. Apakah Anda meletakkan hidup, meletakkan hati Anda kepada harta benda ataupun kepada Tuhan? Apakah Anda meletakkan harta benda itu sebagai tuanmu yang mengontrol hidupmu, atau meletakkan Tuhan yang mengontrol hidupmu? Saudaraku, bila Anda meletakkan Tuhan menjadi Tuhan yang mengontrol hidupmu, menguasai hidupmu, maka Anda tidak akan melihat harta benda itu sebagai tuan, tetapi sebagai hamba. Maksudnya, Anda dapat menggunakan harta benda yang Tuhan beri kepada Anda dengan cara mengurusnya dengan baik. Bukan Anda yang menjadi hamba kepada harta benda, tetapi Anda menjadi tuan di atas harta benda itu, atas kepercayaan yang Tuhan beri, kekayaan, kecukupan, kelimpahan yang Tuhan beri. Maka Anda tahu siapa sebagai Tuhan, siapa sebagai tuan di atas hidupmu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anda dan saya tidak boleh meletakkan dua tuan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena ada masa kita akan membenci yang satu, ada masa kita akan mencintai yang satu. Kita berbelah bagi cinta kita kepada Tuhan kita. Kalau kita meletakkan kekayaan itu sebagai Tuhan kita, dan juga Yesus sebagai Tuhan kita, saudaraku, kita akan berbelah bagi cinta kita. Tapi letakkan 100% kepercayaan kita, kesungguhan hati kita kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, saya sangat tertarik dengan suatu ungkapan seorang penting yang saya anggap penting dan paling penting, yang saya anggap paling terkenal. Saudaraku, ungkapan orang ramai mengatakan kepada orang ini, yaitu Donald Trump. Orang katakan begini, saya sudah post dalam WhatsApp grup kita. Orang katakan begini, engkau adalah orang yang paling hebat, paling glamour, paling terkenal di muka bumi ini. Saudaraku, bila orang memberi suatu pujian kepada Donald Trump, mengatakan kamu yang paling hebat, kamu yang paling terkenal, kamu paling glamour, populer di seluruh dunia, dari sekian banyak orang, Anda yang paling hebat. Saudaraku, apa kata Donald Trump? Kalau Anda ada klik di warga itu, dia katakan begini, saya bukan orang yang terhebat, saya bukan orang yang terkenal, saya bukan orang yang populer, saya bukan orang yang glamour, tetapi bos saya, bosku, tidak sebut bosku, tapi bos saya. Dia katakan bos, dia tunjuk di atas bos. Kalau di Malaysia sebut bos, Anda tahulah siapa bos, betul? Bukan bos seperti di Malaysia, tetapi dia katakan di depan umum, di depan television, dia katakan bos. Dia menunjuk kepada Yesus adalah yang terkenal, Yesus yang terhebat, Yesus yang paling glamour, Yesus yang paling populer. Dan dia berkata juga, Yesus inilah yang menyembuhkan saya dari coronavirus. Saudaraku, dia mengagungkan Yesus, dia meletakkan Yesus tertinggi, dia meletakkan Yesus yang paling hebat, dia meletakkan Yesus yang paling glamour, dia meletakkan Yesus nomor satu. Nama Yesus diletakkan dan diungkapkan di hadapan khalayak ramai, dan dia berkata, saya bukan hebat, tetapi Yesus hebat. Saudaraku, apakah Anda juga meletakkan Yesus nomor satu dalam kehidupan? Apakah saudara juga meletakkan Yesus sebagai Tuhan di atas hidupmu? Apakah Anda meletakkan dia sebagai yang berkuasa di atas hidupmu? Donald Trump, dia kaya, dia memiliki bisnis yang paling hebat. Saudaraku, tidak perlu lagi dia Tuhan sebenarnya, tidak perlu lagi pertolongan siapa-siapa.
tapi dia meletakkan Yesus itu menjadi Tuhan dan Tuan di atas hidupnya, menjadi bosnya, menjadi orang yang paling hebat dalam kehidupannya, karena dia tahu bahwa hidupnya di dalam tangan Tuhan dan semua kekayaan dan segala miliknya di dalam tangan Tuhan. Saudaraku, maukah Anda menjadi orang yang sukses? Maukah Anda menjadi orang yang percaya? Maukah Anda menjadi orang yang berhasil? Tidak ada cara lain, hanya Anda perlu setia dalam perkara kecil. Anda hanya perlu jujur di dalam perkara kecil. Maka bila Anda setia dan jujur dalam perkara kecil, maka Allah meletakkan kepercayaan lebih besar. Maka Anda mampu setia dalam perkara kecil, Anda setia dalam perkara besar. Anda jujur dalam perkara kecil, Anda akan jujur juga dalam perkara besar. Itu merupakan model yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak ada kekayaan mungkin, tapi kita memiliki karakter. Karakter itu adalah kesetiaan dan kejujuran. Dan orang yang memiliki karakter, kesetiaan dan kejujuran dalam Alkitab sangat jelas, yaitu Yusuf. Saudaraku, tahukah kamu tentang kehidupan Yusuf? Yusuf sejak kecilnya, sejak masa mudanya memang dicintai oleh bapaknya. Saudaraku, dia diberi jubah yang sangat mahal, membuat abang-abang tirinya rasa iri hati. Akhirnya mereka berusaha untuk membunuh si Yusuf, tetapi mereka tidak jadi membunuhnya, dan mereka menjualkannya kepada orang Mesir. Saudaraku, pendekkan cerita segala pengalaman Yusuf ini yang terpaksa dipisahkan daripada ayah yang dicintainya, dan Yusuf juga dijual dan dia berada di rumah Potifar. Saudaraku, bayangkan dia berada di negara asing, tidak ada orang yang dia kenal. Saudaraku, bayangkan perasaan dan pengalaman hidupnya, perit hidupnya, tekanan-tekanan yang dia alami, menjadi hamba, menjadi orang suruhan. Tetapi bersyukur saudaraku, bila Potifar mengambil dia, menjadikan dia sebagai orang yang bekerja di dalam kekuasaannya. Suatu perkara yang sangat luar biasa. Karakter yang ada, yaitu kesetiaan dan kejujuran Yusuf dalam perkara kecil, telah membawa kepercayaan Potifar kepadanya, sehingga Potifar berkata, saya akan memberi tugas yang lebih besar kepadamu. Saya memberi kepercayaan sepenuhnya untuk mengurus harta benda saya kepadamu, karena saya tahu bahwa Anda begitu setia dalam perkara kecil, Anda setia dan jujur dalam menguruskan segala urusan, dan saya sudah nampak. Dan bila diberi kepercayaan saudaraku, apa terjadi? Diberkati keluarga Potifar. Segala harta bendanya dilimpah dengan berkat Tuhan. Ternak-ternaknya diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Mengapa? Sebab Yusuf mempunyai sikap setia dan jujur dalam menjalankan tugas. Saudaraku, memang Yusuf mempunyai karakter yang luar biasa. Kesetiaan dan kejujurannya telah membuat dia dipercaya oleh Potifar. Tetapi suatu masa, pendekkan cerita, istri Potifar coba menggoda dia, minta dia tidur dengannya, minta dia bersetubuh dengannya. Tapi Yusuf mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia berkata, saya tidak boleh melakukan perbuatan keji ini yang sangat besar ini di hadapan Tuhan. Sehingga dia menolak. Itu membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan walaupun tidak ada orang yang melihat. Kesetiaannya kepada Tuhan nomor satu diutamakan, saudaraku. Dan juga kejujurannya kepada Potifar, sehingga dia berkata kepada istri Potifar itu, segala harta benda yang Tuhan sudah percayakan kepada saya, yang suamimu percayakan kepada saya telah jalani dengan baik. 1 sen pun saya tidak ambil dari harta benda yang dipercayakan kepada saya. Segala sesuatu, semuanya diurus oleh saya, sebab kepercayaan diberikan oleh Tuhan kepada saya. Tapi satu perkara yang saya tahu, bahwa tidak diserahkan kepada saya adalah engkau sebagai istrinya. Saudaraku, kejujuran Yusuf ini kepada suami, kepada Potifar, walaupun Potifar tidak ada pada masa itu, digoda oleh istri Potifar, tapi kejujurannya menyatakan kebenaran yang harus dipegang. Maka walaupun akibatnya dia ditangkap, dituduh oleh istrinya, istri Potifar itu, dan Potifar memenjarakan dia. Saudaraku, dia masih dalam keadaan yang sikap karakternya tidak berubah. Dia tetap setia kepada Tuhan, dan dia tetap jujur di hadapan siapa-siapapun.
Bahkan di dalam penjara, saudaraku, dia dipercayai oleh ketua penjara pun. Mengapa, saudaraku? Sebab karakter yang ada dengan hidupnya, karakter yang ada dalam kehidupannya, kesetiaan, kejujuran itu, saudaraku, nampak. Dan akhirnya, pendekkan cerita, dia menerangkan mimpi. Dan akhirnya dia juga menerangkan mimpi raja. Dan akhirnya raja percaya dengan apa yang ada dengan Yusuf. Yusuf menerangkan arti mimpi, dan mimpi itu benar-benar terjadi. Saudaraku, raja memberikan kepercayaan kepada Yusuf karena Yusuf menerangkan tentang kelimpahan 7 tahun dan juga kelaparan, kebeluran 7 tahun. Dan atas sebab itu, raja memberi kepercayaan. Dia menyarukan cincin dan jubah mewakilinya, dan dia menjadi nomor 1, orang yang nomor 1 di Mesir. Saudaraku, bayangkan dari seorang budak kecil yang dijual, yang dibenci, yang ditolak oleh abang-abang tirinya, bahkan berada dalam negara yang dia tidak kenal siapapun. Saudaraku, bayangkan perasaan sebagai anak terpaksa berpisah dengan orang tuanya. Saudaraku, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Yusuf tetap jujur dalam melakukan tugas-tugasnya. Dan sehingga dia dipercayakan tugas yang paling besar, menjadi orang nomor 1, boleh dikatakan Perdana Menteri di Mesir. Tidakkah itu menjadi suatu perkara yang sangat-sangat mengagumkan, yang sangat-sangat luar biasa, indah, yang harus dicontohi oleh saudara dan saya. Sehingga keluarga bapaknya dibawanya ke Mesir, dan mereka diberi tanah yang sangat subur, kata firman Tuhan. Dan disitulah mereka bertambah-tambah banyak mereka, dan menjadi orang Israel yang sampai hari ini itulah keturunan dari hasil kejujuran dan kesetiaan seorang yang namanya Yusuf. Saudara, maukah engkau berjaya dalam kehidupanmu? Maukah engkau berhasil dalam kehidupanmu? Maukah engkau sukses di dalam kehidupanmu? Tidak ada cara lain. Firman Tuhan menegaskan, setia dalam perkara kecil, jujur dalam perkara kecil, maka engkau setia dan jujur dalam perkara besar, dan diberikan kepercayaan untuk mengurus segala sesuatu yang lebih besar lagi. Karena Tuhan mempercayakan setiap tanggung jawab kepadamu. Bila engkau belajar setia dan jujur dalam perkara kecil, maka dalam perkara besar engkau akan setia dan jujur. Pertanyaannya hari ini, sejujur mana engkau di hadapan orang di sekitarmu? Sesetia mana engkau di hadapan Tuhan? Apakah engkau telah mengalihkan pandangan matamu kepada kebendaan sehingga engkau tidak melihat Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang engkau miliki? Selidiki hati kita masing-masing, karena firman Tuhan sangat jelas menyatakan tentang pengurusan yang baik, tentang keuangan harta benda. Bila Anda setia dalam perkara kecil, jujur dalam perkara kecil kepada Tuhan dan kepada sesama, maka Anda juga setia dan jujur dalam perkara besar, dan Tuhan sangat berkenan di dalam semua tindakan Anda. Mari semua kembali kepada Tuhan untuk meletakkan kesetiaan yang sungguh-sungguh, dan meletakkan kejujuran itu sebagai karakter yang harus tertanam lebih dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, majikan, bos, dan ketua kita, orang-orang atasan kita akan melihat bahwa Anda memiliki karakter setia dan jujur dalam perkara kecil. Dan Anda akan diangkat, dipromosi oleh Tuhan untuk menjadi orang penting di tengah-tengah dunia yang memerlukan orang seperti Anda dan saya. Setia dalam perkara kecil, jujur dalam perkara kecil, sehingga kita setia dan jujur dalam perkara besar. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami setia dan jujur dalam perkara kecil, sehingga kami boleh setia dan jujur dalam perkara besar. Kesetiaan dan kejujuran kami itu akan membuktikan pertumbuhan iman kami yang benar, sehat di hadapan Tuhan. Supaya kami jangan meletakkan pandangan mata kami kepada kebendaan itu lebih penting, tetapi biarlah kiranya kami meletakkan Tuhan itu nomor 1 dalam kehidupan kami.
lebih penting dari segala-galanya. Oh Bapa di surga, biarlah kiranya kami dapat melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Setiap masa Tuhan merancang sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami meresponi rancangan Tuhan itu dan meletakkan diri kami dan menyerah hidup kami di bawah kaki salib-Mu untuk menjadi alat Tuhan, supaya kami belajar untuk setia dan jujur dalam perkara kecil, terutama dalam kebendaan harta benda kekayaan, supaya kami dipercayakan dengan suatu kepercayaan lebih besar lagi. Dan biar akhirnya kami mengakui Engkau dalam seluruh hidup kami, supaya Engkau menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi bos, menjadi kepala kami yang lebih utama dari segala-galanya. Berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya kami tetap melihat Engkau sebagai Tuhan yang menuntut kesetiaan dan kejujuran dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan semuanya ini. Amin. Hai semua jemaat Tuhan di Sabis Ramban, apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan, dan kita tetap berdoa supaya semua jemaat Tuhan dalam keadaan dan pemeliharaan Tuhan ada di atas kehidupan keluarga masing-masing. Dan ingin saya memberitahu kepada kita bahwa pada 1 hari bulan 11 adalah pengumuman yang telah diwar-warkan sebelum ini, bahwa kita akan membuka gereja kita pada 1 hari bulan 11, yaitu minggu depan. Tetapi memandangkan situasi negara dan case yang makin bertambah di seluruh negara, dan termasuk Negeri Sembilan dan juga kawasan kita, maka kita mempertimbangkan situasi ini, dan cuma kita akan info secara resmi pada malam esok akan dinyatakan, akan disampaikan melalui grup warga SIB Seramban. Tunggu keputusan resmi, dan kita doakan supaya keselamatan seluruh negara, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, dan semua masyarakat di dalam negara kita dipelihara oleh Tuhan. Dengan itu, kita menunggu esok malam keputusan resmi, penundaan ataupun bagaimana. Tunggu malam esok. Tuhan Yesus memberkati.